Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 112. Seharian pun mereka berdua benar-benar menghabiskan waktu bersama. Semua yang Anissa inginkan selalu dituruti oleh Rehan. Hanya saja Rehan heran pada keinginan sang istri yang terlihat jauh berbeda dari wanita-wanita lainnya. Wanita lain apabila diberi permintaan pasti akan memilih belanja sepuasnya, beli barang-barang branded dan berfoya-foya. Namun berbeda dengan Anissa yang ketika ditawari untuk belanja malah menolaknya. Sampai Rehan memaksanya untuk membeli apapun yang dia mau, tapi Anissa justru lebih memilih membeli barang-barang untuk ART dan pegawai yang lainnya. Anissa juga membeli beberapa barang mewah untuk sang adik. Sayang, kamu yakin gak beli baju atau apa gitu buat dirimu sendiri? Tanya Rehan. Barang-barangku masih bagus semua mas, mending beli buat bibi sama yang lain. Mereka pasti jarang belanja di tempat seperti ini, ujar Anissa. Rehan menatap semua paper bag yang dibawa pengawalnya. Rehan hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kebaikan sang istri. Mas, tanyain ke Cecil dong, dia mau makan malam di rumah atau di luar? Kalau makan malam di rumah kita beli makanan di luar saja ya. Bilang ke bibi agar gak masak malam ini. Tita Anissa sembari memilih baju. Rehan tidak menolak, dia mengambil ponselnya dan menghubungi sang adik. Tidak membutuhkan waktu lama, Cecil mengangkat panggilan kakaknya. Halo, ada apa kak? Tanya Cecil di seberang telepon. Kamu di mana? Tanya Rehan. Aku di rumah, lagi ngerjain tugas. Kenapa? Kakak mau nginep di hotel lagi? Tanya Cecil. Enggak, kakak iparmu nanyain kamu. Nih ngomong sendiri, ujar Rehan sembari menyodorkan ponselnya pada Anissa. Cecil, kamu di rumah atau di luar? Tanya Anissa. Aku di rumah mbak, kenapa? Cecil balik bertanya. Bilangin ke bibi ya, malam ini jangan masak. Aku mau beli makanan di luar buat orang rumah. Kamu juga makan di rumah saja ya. Tunggu aku pulang, Tita Anissa. Siap mbak, dengan senang hati. Oh ya, beliin lobster sama kepiting ya, pinta Cecil. Ya nanti dibelikan. Ya udah, aku belum selesai nih. Kamu belajar jangan lupa, ujar Anissa. Anissa menyerahkan ponselnya pada pemiliknya dan melanjutkan kembali memilih beberapa pakaian. Setelah merasa cukup, Anissa meminta Rehan untuk mengantarnya ke restoran yang menyediakan makanan laut. Setelah semuanya selesai, Rehan dan Anissa memutuskan untuk pulang ke rumah. Tidak lupa Anissa meminta Rehan untuk menghubungi Randy agar datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka disambut dengan ceria oleh Cecil. Akhirnya kalian pulang juga, aku gak sabar mau makan kepiting sama lobsterku, ucap Cecil kegirangan. Kita masuk dulu yuk, biar bibi yang nyiapin makanannya, ajak Anissa. Cecil duduk di kursi ruang makan sedangkan kedua kakaknya naik ke kamar. Makanan sebanyak ini apa bakal habis? Kan mubazir kalau nggak habis, cetus Jenny yang sedang membantu Biruni menghidangkan makanannya. Suka-suka mereka lah, biarkan saja, bisik Biruni. Ini namanya pemborosan Bi, mending uangnya ditabung atau diberikan pada orang yang kurang mampu, bisik Jenny. Kalian bisik-bisik apaan? Terus Cecil. Tidak naon, jawab Biruni. Hampir 1 jam lamanya Cecil menunggu kedua kakaknya turun. Akhirnya mereka turun bersamaan dengan datangnya Randy. Udah datang Ren, ayo ikut kita ke ruang makan, ajak ke Anissa. Bi, udah selesai semuanya? Tanya Anissa. Sudah nyonya, jawab Biruni. Tolong panggilkan semua yang ada di rumah ini ya, termasuk satpam juga. Oh ya, Mang Yono kesini nggak Bi? Tanya Anissa. Mamang sudah pulang sejak sorenya, jawab Bibi. Ya sudah kalau begitu Bi, ucap Anissa. Rehan dan Cecil dibuat heran oleh tingkah laku Anissa. Begitu pula Randy yang berdiri di belakang merasa heran dengan sikap majikannya. Entah apa yang akan dilakukan oleh Anissa, tidak ada yang terpikir di benak mereka. Anissa meminta Randy untuk duduk di kursi, begitu pula Rehan dan sudah disiapkan kursinya oleh Anissa. Maaf, ada apa ya Tuan? Dan Nyonya mengumpulkan kami, tanya salah satu satpam.
Pas satpam, semua gerbang sudah dikunci. Bukannya menjawab, Anissa malah balik bertanya. Sudah dikunci semuanya, Nyonya, jawab satpam. Ya sudah, sekarang kalian semua duduk. Khusus hari ini kita makan bersama-sama ya, Tita Anissa. Perintah Anissa sontak membuat semua yang ada di ruang makan tercengang. Mereka tidak pernah mengira bahwa majikannya akan berbuat sebaik itu pada mereka. Ayo duduk, kenapa kalian malah bengong saja? Ujar Anissa. Mereka semua menoleh ke arah Rehan secara bersamaan. Walau bagaimanapun, mereka harus mendapat persetujuan dari Rehan. Setelah melihat anggukan dari Rehan, mereka baru menerima permintaan Anissa untuk duduk. Mereka seakan memberi jarak dari majikannya. Di sini masih kosong, kenapa kalian menjauh? Bibi duduklah di sampingku dan Mbak Jenny duduk di samping Cecil. Yang lain duduklah, saya tidak ingin ada jarak di antara kalian semua, titah Anissa. Mereka menuruti perintah Anissa tanpa membantah sama sekali. Baik, karena semua sudah duduk, sebelum makan malam dimulai saya akan memberikan sekata dua kata untuk kalian semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah setia bekerja bersama kami. Saya sangat menghargai kerja keras kalian semua di sini. Saya harap untuk kedepannya kalian tetap setia bekerja untuk kami apapun keadaannya. Di sini saya mewakili istri saya ingin menyampaikan keinginan istri saya yang Anissa agar bisa makan bersama dengan kalian semua. Untuk merayakan anniversary pernikahan kami yang pertama. Saya dan istri saya berharap rumah tangga kami tetap harmonis dan langgeng sampai tua nanti. Khusus untuk malam ini, kalian bebas makan sepuasnya di meja makan ini bersama kami. Makanlah semua yang ada di meja makan ini sepuas kalian. Setelah makan malam ini selesai, saya minta kalian semua untuk berkumpul di ruang tamu. Karena akan ada sesuatu yang istri saya lakukan. Selamat menikmati makan malam. Terima kasih, jelas Rehan. Selamat atas anniversary pernikahan Tuan dan Nyonya. Semoga Tuan dan Nyonya selalu harmonis, romantis, dan langgeng sampai maut memisahkan. Dan semoga terjauh dari yang namanya pelakor. Dan terima kasih banyak karena Tuan dan Nyonya sudah begitu baik pada kami. Kami janji akan selalu setia dan mengabdikan diri kami untuk bekerja pada Tuan dan Nyonya, ucap Randy mewakili pekerja lainnya. Kalian anniversary, kenapa nggak bilang-bilang sama aku sih? Tahu gitu aku beli kado tadi buat kalian, gerutu Cecil. Bukannya kemarin saya sudah bilang ada acara sama Anissa, ujar Rehan. Tapi kan nggak bilang kalau acara itu anniversary kalian, ucap Cecil. Maaf ya Sil, aku juga lupa kalau hari ini anniversary kami. Jangan marah ya, ucap Anissa. Ya sudah deh, kado dariku menyusul ya, ujar Cecil. Sebenarnya kami tidak butuh kado, kami hanya butuh doa dan dukungan kamu juga semuanya agar pernikahan ini langgeng dan selalu harmonis sampai tua nanti, ujar Anissa. Sekarang mari kita mulai makan malamnya, Tita Rehan. Dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan, semua yang ada di ruang makan menyantap makanannya dengan sangat lahap. Terlihat senyum bahagia pada semua orang yang ada di sana. Setelah acara makan malamnya selesai, seperti yang Rehan perintahkan. Mereka berkumpul di ruang tamu setelah sebelumnya bergotong royong membantu Biruni membereskan meja makan. Sudah di sini semua? Tanya Anissa. Sudah Nyonya, jawab mereka serentak. Oke, karena sudah kumpul semua, saya ingin memberikan sesuatu untuk kalian. Mungkin ini hanya barang sederhana, tapi saya berharap kalian akan menyukainya. Anissa memberikan satu persatu paper bag yang sudah dia siapkan sesuai orang yang menerimanya. Terima kasih banyak Nyonya. Tuan, kalian benar-benar baik pada kami, padahal saya di sini baru bekerja, ucap salah satu satpam. Satpam di rumah baru Rehan memang sangat baru, tapi mereka dipilih karena kemampuannya dalam bela diri dan karena mereka memenuhi persyaratan yang Rehan berikan. Sama-sama Pak, semangat terus ya kerjanya, ucap Anissa. Siap Nyonya, jawab mereka. Bi, ini saya titip yang untuk Mang Yono ya. Kalau besok dia kesini tolong berikan, ujar Anissa.
Baik Nyonya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas apa yang sudah Tuan dan Nyonya berikan pada kami, ujar Bibi. Ya sudah, kalian boleh kembali ke tempat kalian masing-masing. Kalian boleh bersantai dan bebas dari pekerjaan kalian. Tapi tetap harus waspada karena kita tidak tahu bahaya apa yang sedang mengintai kita, ujar Rehan. Baik Tuan, kami permisi, ucap salah satu pengawal. Semua orang berhamburan menuju tempatnya masing-masing. Ada yang meminta dibuatkan kopi pada Biruni, ada pula yang duduk di teras sembari bercengkrama dengan sesama teman. Tinggallah di ruang tamu Randy, Rehan, Anissa, dan Cecil. Ren, ini untukmu. Malam ini kamu dibebaskan dari tugasmu, ucap Rehan. Wah, aku dapat juga nih. Makasih banyak Besti. Ngomong-ngomong, ini lo atau bini lo yang beliin? Tanya Randy. Bini gue lah. Awas ya, jangan mikir yang macam-macam lo, ancam Rehan. Santai, gue bukan tipe perebut bini orang bos, ucap Randy. Dan ini buat kamu Sil, ujar Anissa. Makasih kak, kirain cuma pekerja doang yang dapat, ternyata aku juga dapat, ujar Cecil. Tumben panggil kakak. Kesambet apaan? Tanya Anissa. Ya nggak apa-apa, cuma nggak mau saja nyamain panggilan buat si Jenny itu, jawab Cecil. Begitu. Ya sudah, sana masuk kamar, cobain deh bajunya. Ini kakakmu yang milih, ucap Anissa. Oh ya, wah makasih kakakku tersayang, ucap Cecil sembari memeluk Rehan. Udah sana masuk kamar, ini udah malam, ujar Rehan. Cecil menurut, dia masuk ke dalam dengan menenteng paper bag yang diberikan oleh kedua kakaknya. Mas jangan tidur dulu, aku mau ngomong sesuatu, ujar Anissa. Kalau begitu gue pamit pulang gak Rey? Selamat bersenang-senang, jangan lupa ponakan gue harus cakep kayak omnya, bisik Randy. Randy langsung lari setelah mengatakan hal itu sebelum kepalanya kena jitakan oleh Rehan. Kita ngobrol di kamar saja yuk, ajak Rehan. Anissa mengangguk, mereka naik ke kamar dengan bergandengan tangan. Rehan mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur lalu duduk di sebelah sang istri. Mau ngobrolin tentang apa sayang? Tanya Rehan. Kemarin Cindy datang ke sini nganterin ini. Anissa menyodorkan sebuah undangan pada Rehan. Apa ini? Undangan reuni, tanya Rehan. Ya ada undangan reunian SMA tapi syaratnya harus dengan pasangan. Mas bisa kan nemenin aku? Tanya Anissa. Bisa, apa sih yang gak bisa buat istriku? Ujar Rehan sembari memeluk tubuh Anissa. Tapi masalahnya Cindy gak punya pasangan. Mas bisa gak minta bantuan teman mas buat jadi pasangan Cindy di acara reuni ini? Kalau dia gak bawa pasangan pasti bakal dibully sama yang lain, ujar Anissa. Kira-kira siapa ya? Rehan sempat berpikir, bagaimana kalau Randy? Atau Leo, usul Anissa. Jangan Randy, kalau dia ikut kita, siapa yang akan menggantikanku? Kalau Leo dia lagi nggak di Indonesia, ujar Rehan. Terus siapa, tanya Anissa. Nanti saja kita pikirkan, lebih baik sekarang kita cetak Rehan Junior dulu, ujar Rehan yang tangannya mulai menyusuri tubuh Anissa. Mas aku serius, aku gak mau Cindy jadi bahan bulian, ujar Anissa yang langsung menjauhkan tangan Rehan dari tubuhnya. Kamu tenang saja, besok aku bawa orang buat jadi pasangan sahabatmu. Aku jamin mereka berdua gak akan ada yang menolaknya. Sekarang kita bikin baby dulu yuk, pinta Rehan. Anissa tidak bisa lagi menolak saat tangan Rehan sudah menguasai tubuhnya. Akhirnya mereka kembali melakukan olahraga malamnya di atas ranjangnya ya kayak. Nah segitu dulu ya bab 112-nya, ditunggu lagi bab 113-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye bye.